Bapak selaku pemerhati pemerintah, pemindahan ASN ini akan berdampak kepada anak-anak ASN juga, terutama dalam menggapai pendidikan, Bapak. Baik, terima kasih Pak Timius. Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan itu ya. Jadi, tapi sekarang kan sudah ada kebijakan baru, katanya sementara mau ditunda untuk pemindahan ke IKN ya. Jadi memang keputusan untuk memindahkan ibu kota ke IKN ini pasti mengandung konsekuensi pembiayaan yang besar. Kalau itu prosesnya mungkin di atas 5 tahun ya, atau bisa 10 tahun, proses bertahap itu barangkali lebih realistis, karena memang beda dengan Malaysia yang pindah ke Putrajaya hanya 40 km itu, sedangkan kita kan pindah dalam jarak yang jauh dan infrastruktur semua dibangun baru dengan semua kebutuhan yang sangat besar biayanya, dan oleh karena itu maka banyak juga masyarakat yang pesimis. Nah, ternyata pesimisme masyarakat itu terbukti hari-hari ini kita dengar keputusan dari pemerintah untuk ditunda, termasuk khususnya pemindahan ASN-nya. Dan andai pun ASN dipindah ke sana, bisa diduga mereka akan keberatan untuk memindahkan anak-anaknya untuk bersekolah di sana, karena kualitas pendidikannya pasti akan tidak sama dengan yang mereka dapatkan di sini. Jadi pasti akan timbul persoalan baru, artinya beban-beban kepada ASN akan lebih berat. Jadi kondisi negara kita juga sekarang ini sangat beban ekonomi negara yang sangat berat. Saya pikir itu kebijakan yang cukup tepat untuk penundaan ini. Ya, mudah-mudahan skala prioritasnya mungkin dilihat lagi oleh pemerintah sekarang mana yang lebih urgent. Kalaupun IKN itu masih dilanjutkan, itu perlu pertahapan-pertahapan. Tidak mungkin dalam waktu dekat langsung sesuai dengan harapannya. Saya kira itu jadi cukup bijak lah, karena memang ekonomi nasional ini perlu lebih fokus, lebih prioritas yang sangat tepat untuk pertumbuhan ekonomi kita, sehingga kita bisa bersaing dengan negara lain, kita bisa meningkatkan lapangan kerja dengan kecepatan dan sebagainya. Ya. Ya, menurut saya memang sekarang pemerintah itu harus betul-betul fokus, tetapi juga perlu pemerintah juga lebih banyak berkomunikasi dengan sektor swasta, ya. Jadi supaya geraknya sama, pemerintah dengan swasta itu berjalan bersama dalam dalam pencapaian target-targetnya. Nah, kalau kebijakan-kebijakan pemerintah yang kurang mendapatkan masukan dari swasta, nah ini bisa timpang juga. Nah, karena itu suara-suara dari pelaku di sektor perdagangan, industri ya, semua swasta lah, pihak swasta ini harus benar-benar menjadi partner pemerintah dan bersepakat masing-masing ada pencapaian target secara bersama-sama. Nah, ini saya kira cara itu adalah salah satu yang harus segera agar kita sekali lagi mampu meningkatkan pertumbuhan dan bersaing dengan negara lain. Jadi pemerintah dan dunia usaha itu satu suara, satu gerakan yang sama, dan mengukurnya keberhasilan itu akan lebih cepat
akan lebih gampang. Jangan sampai kebijakan pemerintah kemudian menjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan-harapan dari para pelaku usaha, pelaku industri. Jadi itu pilihan yang bagus ya untuk bersama-sama membangun Indonesia, swasta dan pemerintah. Jadi duduk bersama satu suara. Demikian. Ya. Terkait dengan birokrasi pemerintahan Indonesia sendiri seperti apa Bapak? Nah, kalau birokrasi memang kita dalam banyak hal itu masih banyak perlu kita perbaiki birokrasi kita, terutama dari segi efisiensi, dari segi profesionalismenya, dari segi kecepatan dan lain sebagainya ya. Kalau kita bandingkan dengan birokrasi di negara lain yang sudah mulai dengan konsep pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang bersih itu green government itu dimulai dari birokrasinya yang